Belum diminta diri sama orang tua. Karena kalau di ujung begini yang enak. Ibu-ibu yang di belakang dan masih di samping, dia harap tenang. Jangan bikin majelis taklim sendiri-sendiri. Nah, majelisnya hanya di dalam sini aja Bu ya. Ibu-ibu sudah dapat mengkalu belakang? Sudah dapat mengkalu? Sudah kan? Mudah-mudahan yang dapat mengkalu bisa tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'al bala wal waba wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un 'alal lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dhulam Abul Qasim Sayyidil Kaunain wa Syafi'il Thaqalain Abul Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad Nabiyil Haramain mahbubun indal masyriqaini wal maghribain faya ayyuhal mustaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati 18 tahun wafatnya al-maghfurlah ila rahmatil hayyil qayyum, guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Zaid bin Abdul Ghani Al-Banjami. Mudah-mudahan dengan memperingati peringatan Isra wal Mi'raj dan sekaligus memperingati acara haul guru kita, guru sekumpul, Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi umur kita, memberkahi kehidupan kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi anak keturunan kita, memberkahi seluruh aktivitas kita, dan memberkahi kampung halaman kita. Mudah-mudahan kampung halaman kita selalu dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada bala, dijauhkan daripada musibah, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Berkat kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul guru kita, guru sekumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat di dunia, hajat di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memanjangkan umur kita sehingga kita dapat masih bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan
dan sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kakanda kami Al-Habib Abdurrahman bin Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf, dan juga guru-guru kita yang berhadir bersama dengan kita, Guru Haji Maulana dan Guru Haji Abdullah Bahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur beliau, panjangkan umur beliau, dan diberkahi keluarga beliau serta anak-anak beliau, dan mudah-mudahan kita semua para murid-murid beliau mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya perkumpulan kita pada sore hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala telah merancangkan dan merencanakan untuk kita berkumpul memperingati peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nur Taqwa. Di dalam Masjid Nur Taqwa. Masjidnya saja namanya Nur Taqwa, cahaya orang-orang yang bertakwa. Maka itu saya yakin semua yang hadir di dalam majelis ini, mereka semuanya yang hadir akan mendapatkan cahaya daripada ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia di atas dunia ini, di satu kampung, di satu negeri, berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ahabbul biladi illallahi masajiduha. Tempat yang paling dicinta oleh Allah, tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, di satu kampung, di satu daerah adalah masjid-masjidnya. Maka itu kita alhamdulillah duduk di dalam masjid ini, ditakdirkan oleh Allah dapat hadir peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul daripada guru sekumpul. Ini alhamdulillah. Tahun semalam kita juga peringati enggak? Peringati. Alhamdulillah, berarti tiap tahun. Belum kira tahun ini aja. Itu tahun semalam kita dipertemukan dengan bulan Rajab, dipertemukan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, dipertemukan juga dengan acara yang persis seperti kita hadiri pada hari ini. Ini semuanya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hati kita dibukakan oleh Allah, kalau bukan karena langkah kaki kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempat duduk kita sekarang ini bukan di rumah Allah ini. Ini atas perintah, ini atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dari sekian banyak umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang ada di kampung kita sini, hanya kita yang dipilih oleh Allah. Hanya kita yang dipilih oleh Allah untuk diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala duduk berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita niat tak kalah duduk di dalam masjid ini dengan niatan beriktikaf dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi kita kumpul dan duduk di dalam majlis ini, di dalam masjid ini, di dalam bulan Rajab, bulan yang istimewa, bulan yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala akan
melipat gandakan semua amal kebaikan umat manusia yang sebelumnya kita laksanakan sebelum datangnya bulan Rajab. Hanya kita mendapatkan satu pahala dari Allah, duduknya kita di dalam masjid ini. Sekarang dengan datangnya bulan Rajab, pahala itu dilipat gandakan oleh Allah sampai menjadi 70 kali lipat. Nikmat duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala banding duduk di rumah-rumah kita. Kira-kira kalau pian berniat iktikaf di dalam rumah pian dapat pahala? Dapat pahala? Duduk di dalam masjid dengan niatan iktikaf bertabarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kalau kita mau cerita pahala, tidak akan pernah habis-habisnya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih buat kita semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya, kita sudah berada di 10 hari yang pertama, di 10 hari yang kedua. Daripada bulan Rajab, sudah 10 hari bulan Rajab berlalu daripada kehidupan kita. Ini bulan Rajab sudah kita berada di fase yang pertengahan. Beberapa bulan, beberapa minggu lagi bulan Rajabnya akan berada di akhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati Isra Mi'rajnya pada hari ini, beliau sangat mendamba-dambakan akan kedatangan bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang menjadi perhatian khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Rajab diperhatikan khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena bulan Rajab adalah salah satu daripada Ashhurul Ma'lumat. Ashhurul Ma'lumat, Ashhurul Hurum, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 12 bulan dipilih 4 bulan. 4 bulan itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan salasatun syardun wa wahidun fardun. Ada 3 bulan yang ada 4 bulan yang datangnya 3 berurutan, 1 datangnya tunggal. 3 yang datangnya berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 datangnya tunggal, ditunggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kedatangannya untuk menemani bulan-bulan yang mulia selanjutnya setelah bulan Rajab, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap datang bulan Rajab, beliau selalu mengangkat kedua belah tangannya. Sampai diriwayatkan oleh para sahabat, itu saking tingginya Nabi Muhammad mengangkat kedua belah tangannya, itu kedua belah ketiaknya Nabi Muhammad terlihat. Itu. Kedua belah ketiaknya Nabi Muhammad terlihat. Orang kalau berdoa sampai angkat tangan tinggi-tinggi, itu berarti harapannya separuh-separuh apa besar? Besar. Harapannya besar. Agar apa? Agar doanya diijabah oleh Allah, agar permohonannya diberikan oleh Allah. Sehingga Nabi Muhammad berharap banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap malam pertama daripada bulan Rajab, beliau mengangkat kedua belah tangannya seraya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sangat masyhur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi Muhammad berdoanya seperti itu. Maka itu kata para ulama, kita pun sebagai umatnya dianjurkan untuk membaca doa itu minimal setiap hari dan setiap malam 5 kali sehabis sholat. Karena sholat kan wajibnya 5 kali. Diperintahkan setiap habis sholat subuh baca
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Kalau doanya ulama, kita harus minta sama gurunya, sama ustadznya, berijazah dulu. Kalau doanya Nabi Muhammad gak perlu pakai ijazah. Kenapa? Karena doanya Nabi Muhammad sudah diijazahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita semua umatnya. Siapapun boleh untuk membacanya, dan setiap orang yang membaca doa yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW berarti menunjukkan orang itu benar-benar umat Nabi Muhammad SAW, benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sampai doa saja dia pengen sama dengan Nabi Muhammad SAW. Doa sama dengan Nabi Muhammad. Kalau guru-guru wayah ini, kiai-kiai, ustad-ustad wayah ini, sorbannya hendak bina sama lawan guru sekumpul juga. Kenapa? Biar keluhannya sorbannya barang sama. Sudah muhalan kalau sama. Kenapa? Perot. Itu kan? Sorban barang sama. Itu. Terus kita umat Nabi Muhammad pengen juga sama. Sama mau niru akhlaknya Nabi Muhammad. Masya Allah, kita jauh ketinggalan. Mau niru perilakunya Nabi Muhammad, Masya Allah, kita juga jauh ketinggalan. Tapi kalau kita mau meniru doanya Nabi Muhammad SAW, maka doanya kita akan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ngambil doanya Nabi Muhammad SAW. Terbanyak baca doa itu di bulan Rajab seperti saat sekarang ini. Kenapa? Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan memberi nama kepada bulan Rajab dengan sebutan Al-Ashab. Rajab ini bulan Al-Ashab, Rajabul Ashab. Bulan Rajab yang di dalamnya ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat dan kasih sayang kepada seluruh penduduk yang ada di atas dunia, tanpa terkecuali orang besar. Artinya kita seberatan masuk juga. Rahmat dan kasih sayang ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Mughasyifatul Qulub, beliau mengatakan itu rahmat ditumpahkan oleh Allah bagaikan gelas yang berisi air. Dibalik itu gelas, setelah dibalik kemudian diangkat lagi. Kira-kira ada tersisa air di dalam gelas itu? Sudah habis. Begitu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dicurahkan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Rajab seperti saat sekarang ini. Jangan sampai berlalu bulan Rajab terkecuali kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai berlalu bulan Rajab terkecuali kita mendapatkan bagian yang besar daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat diri kita dan buat keluarga kita yang ada di dalam rumah tangga kita. Maka itu, untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rajab diberi nama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama yang lain adalah Syahrul Istighfar. Bulan untuk kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya dosa banyak, minta ampun sama Allah. Yang memiliki hubungan kurang baik dengan Allah, perbaiki hubungannya dengan Allah. Yang sering meninggalkan perintah Allah, laksanakan perintah Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca istighfar. Rajab adalah syahrul istighfar, bulannya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pastikan jangan sampai berlalu bulan Rajab terkecuali semua dosa dan kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan pada diri kita masing-masing. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, semua kalian, semua kita, tidak ada yang luput daripada yang namanya dosa dan kesalahan. Maka itu kita ini diberi nama manusia, insan. Kenapa kita diberi nama insan, manusia? Karena kita ini tempatnya salah dan tempatnya lupa. Al-insan mahal khata' wa nisyan. Tempatnya lupa, tempatnya salah itu manusia. Maka itu kalau kita sesama manusia melihat ada manusia salah, melihat ada manusia kada ingat, melihat manusia lupa, ya biasa. Kenapa? Manusia biasa salah. Kita juga punya salah kan? Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan? Semuanya kita punya kesalahan. Jadi kalau melihat orang berbuat salah, diam aja. Kenapa? Kita juga bisa berbuat seperti itu. Kalau ada orang berbuat maksiat, cukup. Jangan Anda membuat berita-berita tentang orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena siapa saja dari seseorang yang mengurahkan, tahu mengurahkan bahasa sini? Mengurahkan tahu, biar bu mengurahkan tahu, mengurahkan orang, ya kan? Barang siapa yang ketujuh mengurahkan orang, tak kalah orang itu, tak kalah orang lain berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan timpakan kelakuan pekerjaan maksiat orang yang diurahkannya itu sebelum ia meninggal dunia. Mengurahkan orang main judi, lihat aja kena. Belum mati biar berjudi juga kan. Gitu kan? Melihat orang narkoba, lihat aja kena. Sebelum mati, lihat aja. Menggawi narkoba juga kan. Maka itu kalau orang berbuat salah, diam. Tutupi kesalahan orang lain. Semua orang yang berdosa gak kepengen dosanya diketahui orang lain, kan begitu? Bujur kan bujur? Begitu. Siapa kira-kira di antara kita kalau tak kalah melakukan dosa, melakukan kesalahan, hendak diumakan orang sekampungan? Tidak mau kita. Maka itu tutupi kesalahan orang lain. Jangan kita konsumsi setiap hari nyeritakan orang lain aja. Padahal dirinya bisa saja melakukan hal itu. Hanya itu kata Nabi Muhammad SAW, semua kita punya dosa, punya kesalahan. Yang ngerasa saja yang ngerasa, yang ngerasa punya dosa, yang ngerasa punya kesalahan, yang Anda merasa ada dosa. Kira-kira beratan di sini merasa atau enggak? Merasa punya dosa? Merasa punya salah? Alhamdulillah, sama aja berarti lawan bulun. Yang merasa punya dosa, kata Nabi Muhammad SAW, wa khairul khata'in khata'una at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya salah, yang punya dosa adalah orang yang mau meminta ampun akan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bulan Rajab seperti sekarang ini kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca istighfar Rajab. Apa istighfar Rajab itu isinya? Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. 70 kali pagi, 70 kali malam hari. Nabi Muhammad itu setiap hari pagi dan sorenya tidak pernah lepas membaca istighfar 70 kali. Minta ampun kepada Allah 70 kali. Lihat
Adakah kita seberataan yang di sini pernah mendengar Nabi Muhammad itu berbuat dosa? Adakah di antara kita yang pernah mendengar dari para ulama yang mengatakan Nabi Muhammad pernah berbuat salah? Tidak ada. Nabi Muhammad itu maksum, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi lihat hidupnya di atas dunia di bulan Rajab selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, masih minta ampun kepada Allah. Sebagian ulama ahli tasawuf menyatakan minta ampunnya Nabi Muhammad bukan atas kesalahan dirinya, akan tetapi atas kesalahan seluruh umatnya. Bayangkan, kita belum hidup lagi. Zaman Nabi Muhammad ada yang hidup lah di sini. Yang hidup zaman Nabi Muhammad siapa orangnya? Angkat tangan. Zaman Nabi Muhammad jangan kita hidup, banyunya aja ada lagi. Itu kan? Itu 1400 tahun yang silam Nabi kita Muhammad SAW sudah memintakan ampun akan segala dosa dan kesalahan kita umatnya. Terus kita yang pelaku dosa tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa dan kesalahan kita. Maka itu bulan Rajab gunakan untuk kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, taubat yang suci, taubat yang murni. Kenapa kita harus bertaubat? Karena yang namanya kematian selalu mengincar kita kemana-mana. Sebelum meninggal dunia, taubat. Itu kan? Masih hidup di dunia, taubat. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya dan jalan yang ditempuh dan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taubatan nasuha. Kita ini sadar nggak hidup di dunia? Semua kita yang hadir di sini ini, baik yang nggak hadir juga, semua kita itu diawasi oleh malaikat Israel. Gitu. Tahu malaikat Israel? Kurang keren namanya. Yang lebih keren namanya malaikat maut. Nah, gitu. Itu malaikat Israel, malaikat maut. Setiap hari Pak, memandangi wajah-wajah kita nih, wajah-wajah kita yang masih hidup ini, ibu-ibu juga di belakang tuh. Itu dipandangi sama malaikat maut sehari semalam tidak kurang dari 70 kali banyaknya. Semua kita sadar atau tidak sadar, merasa atau tidak merasa, semua kita ini wajahnya tiap hari dipandangi oleh malaikat maut tidak kurang 70 kali banyaknya. Bapak-bapak kira-kira istrinya yang ada di rumah sampai dan 70 kali melihat wajah kita tiap hari? Nah, tak kira istri siapa yang mau melihat suaminya 70 kali sehari? Apalagi suaminya sudah kadaluarsa. Gitu kan? Ya bahari memang sayang sama abahnya, tapi sudah sekarang ya Allah. Gitu. 70 kali sehari semalam dilihat oleh malaikat maut. Maka itu yang namanya malaikat maut itu tidak pernah lepas, tidak pernah salah mencabut nyawa orang. Kenapa? Kenal betul dia, kenal benar lawan Tuhan kita dikenal. Tiap hari 70 kali gimana tidak kenal? Maka itu tidak pernah ada sejarahnya malaikat maut salah cabut nyawa orang, tidak ada. Adalah yang mendengar malaikat malaikat maut salah mencabut. Harusnya si A, taunya si B. Terus karena salah, terus si A dihidupkan
disatukan lagi sama malaikat maut. Nggak bisa. Malaikat maut itu hanya tugasnya mencabut nyawa, tidak menghidupkan orang yang sudah mati. Maka itu kalau ada orang ngaku mati suri, itu mengerampok sudah ya. Gitu. Ada orang ngaku mati suri, udah mati hidup lagi. Tahu-taunya apa? Tahu-taunya dikejar-kejar debt collector, banyakan utang. Gitu. Nah, nggak ada seperti itu. Maka itu ayuhal hadirin, dari majelis yang mulia ini, dalam peringatan yang mulia ini, di dalam masjid yang mulia ini, mari kita perbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Rajab juga kita kenal dengan bulan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-10 daripada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah, di saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hidup di kota Makkah, ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Tidak berselang lama setelah kematian Sayyidatuna Khadijah, paman beliau Abu Thalib juga meninggal dunia. Dua orang manusia yang memiliki peranan besar dalam dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah. Sudah rencananya Allah, takdirnya Allah memang begitu, tidak bisa diganggu gugat. Mau orang yang kita cintai, mau orang yang kita senangi, kalau sudah saatnya untuk berpulang ke rahmatullah, maka itu akan pasti kita dapatkan bagiannya. Berpulang ke rahmatullah. Padahal paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, adalah seorang yang sangat membantu dalam melindungi keponakannya Nabi kita Muhammad SAW. Giliran di luar rumah, itu yang melindungi Nabi Muhammad adalah Abu Thalib pamannya. Di dalam rumah yang ganggu, yang melindungi Nabi Muhammad adalah istrinya Sayyidatuna Khadijah. Kebayang kira-kira saat-saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerlukan akan bantuan dua orang yang sangat dicintai oleh beliau ini, terus dua-duanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu pamannya hidup, Abu Thalib masih hidup, belum meninggal. Waktu Abu Thalib masih hidup, Abu Thalib pernah didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy di kota Makkah. Dari mulai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya. Nah itu datang rame-rame ke rumahnya Abu Thalib. Ini masih hidup ini pamannya. Kita bayangkan nanti bagaimana setelah beliau meninggal dunia. Abu Thalib masih hidup, orang-orang kafir mendatangi rumah Abu Thalib. Mereka mengatakan kepada paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kata Abu Lahab, kata Abu Jahal, serahkan keponakanmu yang bernama Muhammad itu. Serahkan keponakanmu yang bernama Muhammad itu. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, bertanya kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, kalian mau ngambil keponakanku Muhammad? Memangnya kalian mau apakan? Kalian mau apakan ini keponakanku ini? Apa jawabnya Abu Jahal? Kami akan bunuh dia. Ini masih hidup pamannya nih. Kami akan bunuh dia.
Abu Jahal. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh keji niat kalian, sungguh busuk niat kalian. Keponakanku Muhammad yang tidak punya salah kepada kalian, kalian mau bunuh. Kami ingin bunuh. Kalau engkau ingin kami menukarnya, maka akan kami menukarnya. Kata Abu Jahal, kami akan hargai keponakanmu dan kami tawarkan kepada keponakanmu, apabila dia menginginkan harta yang banyak, maka kami pembesar-pembesar kafir Quraisy akan siap mengumpulkan seluruh harta penduduk kota Mekah dan akan kami hadiahkan kepada keponakanmu Muhammad. Kalau mau harta, kalau mau jabatan, dan ia ingin menjadi orang yang paling mulia di kota Mekah ini, kami siap akan jadikan dia sebagai presiden kami. Dan kami pembesar-pembesar kafir Quraisy akan meletakkan jabatan kami, dan Muhammad keponakanmu akan kami jadikan raja di kota Mekah. Ditawari jabatan. Yang terakhir orang-orang kafir mengatakan, kasih tahu ke keponakanmu wahai Abu Thalib, kalau dia menginginkan seorang istri yang cantik, maka kami siap, pembesar-pembesar kafir Quraisy akan mengadakan kontes ratu kecantikan, yang mana nanti pemenangnya akan kami hadiahkan sebagai istri daripada keponakanmu Muhammad. Rupanya kontes ratu kecantikan itu jadi dari zaman Bahari, Bu. Bukan baru-baru sekarang. Gitu. Ditawarkan harta, ditawarkan kedudukan, ditawarkan perempuan kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib berkata, kalau begitu tawarannya, kata Abu Thalib, akan kuberitahu kepada keponakanku yang ada di dalam. Karena Nabi Muhammad waktu itu berada di dalam kamar di rumahnya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu Abu Thalib paman Nabi Muhammad datang dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menanyakan dan memberitahukan tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy kepada beliau. Setelah disampaikan, apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Apa beliau bernegosiasi, bertawar-menawar? Tidak. Nabi Muhammad dengan sikap, dengan sigap, dengan jelas dan lantang beliau mengatakan, wahai ammi, ya ammi, law wada'at syamsa ala yamini wal qamara ala yasari. Katakan wahai pamanku kepada orang-orang kafir Quraisy, kalau mereka bisa meletakkan matahari sebelah di tangan kananku dan bulan di sebelah tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ajaran Islam yang mulia ini, sekalipun aku harus hancur oleh mereka. Tuh lihat tegas Nabi Muhammad SAW. Permintaan Nabi Muhammad itu adalah permintaan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia-manusia di atas dunia. Siapa yang bisa meletakkan matahari di tangan kanannya? Siapa yang bisa meletakkan bulan di tangan kirinya? Tidak akan ada yang bisa melakukannya. Satu-satunya manusia yang pernah bisa membelah bulan menjadi dua bagian, ya Nabi Muhammad SAW orangnya. Maka itu Habib Ali Sahibul Maulid, pengarang Maulid Sittut Durar, beliau mengatakan, wa minasyarafil ladzi ahtasallahu bihi asyrafar rasul. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah sebagian besar, sebahagian saja daripada mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya mulia. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia bukan Isra Mi'raj dan bukan juga bisa membelah bulan. Bukan. Isra Mi'raj padahal luar biasa. Peristiwanya sangat menakjubkan, fenomenal.
tapi tidak menjadi peristiwa, menjadi mukjizat yang paling mulia buat Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa membelah bulan menjadi 2 bagian. Kemudian itu bulan diambil sama Nabi Muhammad dengan tangannya, diletakkan di sebelah kanannya. Sebagian lagi diletakkan di sebelah kirinya. Permintaan Nabi Muhammad tadi yang pertama, tidak mungkin ada yang bisa melakukannya. Sekalipun ada yang melakukannya, bisa kata Nabi Muhammad, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Tuh lihat, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Maka itu, kalau bukan karena perjuangan Nabi kita Muhammad tuh, sampai seperti itu tuh, Islam itu tidak akan pernah sampai kepada kita semua umatnya. Berani beliau mengatakan, disampaikan oleh Abu Talib kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy di kota Mekah. Keponakanku mengatakan seperti itu. Maka orang-orang kafir Quraisy pulang. Mereka tidak mendapatkan hasil daripada negosiasi mereka pada hari ini. Sehingga mereka memutuskan untuk mengadakan sayembara. Siapa saja di antara bandit-bandit dan preman-preman yang ada dari suku-suku yang ada di kota Arab sini, kata Abu Jahal dan Abu Lahab, bisa membunuh Muhammad hidup ataupun mati, maka akan kami beri hadiah. Dengan hadiah 100 ekor onta. Luar biasa. Nabi Muhammad, Nabi kita dibikin sayembara untuk dibunuh. La haula wala quwata illa billah. Meninggal pamannya. Kebayang kira-kira hidupnya saja pamannya sudah diganggu seperti itu Nabi Muhammad. Bagaimana setelah pamannya meninggal? Tidak ada lagi tempatnya Nabi Muhammad untuk berkeluh kasih. Sewaktu hidupnya Sayyidatuna Khadijah, beliau menjadi istri yang selalu melindungi Nabi kita Muhammad SAW dan menghibur Nabi Muhammad SAW. Setiap datang Nabi Muhammad dari luar rumah masuk ke rumahnya, terhibur hatinya dengan bertemu dengan istrinya. Tapi setelah meninggal dunia, siapa lagi yang dapat menghibur hati Nabi Muhammad SAW? Maka itu Nabi Muhammad SAW beliau memutuskan untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Taif, bersama ditemani oleh anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Dari kota Makkah ke kota Taif kurang lebih 100 km perjalanannya, kilonya. Dari Basara kemana tuh 100? Ke Martapura. Nah itu 100 kilo gitu. Dari Makkah ke Taif gitu, 100 kilo perjalanan. Nabi Muhammad berdua dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah jalan kaki, bukan naik onta, bukan. Jalan kaki 100 km. Di saat itu Nabi Muhammad melakukannya berjalan batis. Subhanallah. Harapan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, beliau dapat diterima dakwahnya oleh penduduk kota Taif. Harapannya dakwahnya diterima. Memutuskan untuk berangkat ke kota Taif dari kota Makkah, 100 km perjalanan ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata apa? Qadarullah, sesampainya Nabi Muhammad SAW ke kota Taif, bukan disalamani tangan sama orang-orang penduduk kota Taif, bukan dimintai baju kayak ulun tadi itu datang ke sini rame-rame orang selamat. Ada apa itu?
Bukan seperti munafik, bukan seperti habaib zaman sekarang, nerima beresnya saja, nerima nyamannya saja. Nabi Muhammad sampai kota Taif, begitu masuk kota Taif, penduduk kota Taif semuanya keluar mencaci maki Nabi Muhammad SAW dan melempari Nabi Muhammad dengan batu dan tulang-tulangan. Dilempari batu Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Anjing-anjing yang ada di kota Taif belum pernah diusir dan dilempari batu oleh penduduk kota Taif. Tapi Muhammad Rasulullah, manusia yang paling mulia, Nabi kita, datang ke kota Taif, dilempari batu dan diusir oleh penduduk kota Taif. Harapan Nabi Muhammad penduduk kota Taif nerima, nyambut beliau dengan tala al-badru alaina, nyambut beliau dengan menghidangkan makanan yang enak-enak. Tapi ternyata semua itu tidak ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kecil itu mencibir Nabi kita Muhammad SAW dengan mengatakan Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Sepanjang jalan dilempari batu. Ya Allah. Padahal penduduk kota Taif itu kebanyakan mereka adalah Bani Ka'ab, itu masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan keluarganya Nabi besar kita Muhammad SAW. Dilempari batu, bawa hati dari kota Mekah, sudah dalam keadaan sedih, sudah gak ada lagi yang melindunginya. Berangkat ke kota Taif, sampai kota Taif ternyata hasilnya bertolak belakang. Sampai Nabi Muhammad SAW waktu itu memutuskan untuk keluar dari kota Taif. Keluar beliau dari kota Taif bersama Sayyidina Zaid bin Harithah, beristirahat di bawah satu pohon, yang mana pohon itu sampai saat sekarang ini masih ada di kota Taif. Itu beliau, darah mengucur dari kepala Nabi kita Muhammad SAW. Darah mengucur dari kedua belah kaki Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga sahabat Zaid bin Harithah yang waktu itu menjadi temeng melindungi Nabi kita Muhammad SAW dari lemparan batu. Tatkala itu beliau merasakan bagaimana perih dan pedih kepalanya yang waktu itu pecah karena dilempari batu oleh penduduk kota Taif. Nabi Muhammad SAW sejenak duduk di bawah pohon itu. Beliau berdoa seraya mengaju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Ilaihi ashku, ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah akan kelemahan daripada usahaku ini ya Allah. Beliau mengadu kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya rencana semuanya, ingin memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasannya seseorang yang berdakwah dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan pekerjaan yang mudah dan gampang. Jadi seorang nabi itu bukan gampang. Jadi seorang nabi bukan gampang. Maka itu diceritakan, tatkala Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit pertama sampai ke langit yang ketujuh, itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi-nabi, dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Kenapa hanya nabi-nabi itu saja 7 orang yang ditemui oleh Nabi Muhammad? Allah ingin memperkenalkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, inilah nabi-nabi, 7 orang nabi yang kuperkenalkan kepadamu di dalam perjalananmu dalam Isra Mi'raj, karena mereka memiliki kesabaran yang sangat tinggi di dalam menghadapi umatnya.
Jadi Nabi Muhammad tuh diperlihatkan sampai pertemukan sama Allah tuh biar tahu ketemu tuh dari pendahulu-pendahulunya para nabi, bagaimana mereka ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dikejar oleh pasukan Fir'aun, ada yang dituduh sebagai Tuhan oleh umatnya. Nabi ditemukan seperti itu. Untuk apa? Pelajaran bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad waktu itu didatangi oleh Malakul Jibal, malaikat yang menjaga gunung yang ada di atas dunia ini. Karena setiap gunung-gunung yang ada di dunia ini semuanya itu dijaga oleh malaikat. Termasuk gunung yang saat itu mengapit 2 kota Taif. Itu. Malaikat yang jaga gunung nawari sama Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, minta kamu kepadaku, wahai Muhammad. Minta kepadaku agar aku menimpakan gunung yang mengapit kedua belah kota Taif itu untuk menghancur ratakan umatmu yang melempari batu kepada dirimu." Tapi Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan apa? Tidak. Beliau berdoa minta kepada Allah seraya mengatakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Pelajaran berharga buat kita umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilempari batu, dicaci maki seperti itu. Beliau mengatakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, sesungguhnya mereka kaum-kaum yang tidak mengenal dan mengetahui siapa diriku. Mereka kaum-kaum yang tidak mengenal siapa diriku. Maka itu kasih hidayah kepada mereka ya Allah. Tuh lihat. Nabi Muhammad minta doa, didoakan sama Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu. Orang kalau nggak tahu sama kita, pelajaran nih. Kita jangan marah kalau orang nggak kenal sama kita. Ini orang nggak salaman dengan dirinya karena nggak kenal dia marah. Gitu. Jangan. Orang nggak kenal kalau dia pejabat marah. Nabi Muhammad lihat sampai dilempari batu, tapi beliau masih mendoakan kebaikan. Aku berharap ya Allah, tidak mereka orang-orang penduduk kota Taif, tapi aku berharap anak keturunan mereka ya Allah akan mau nanti masuk ke dalam ajaranku. Dan berkahnya sekarang ini Nabi Muhammad berdoa seperti itu, 100% penduduk kota Taif semuanya beragamakan Islam, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkahnya juga bagi orang-orang yang menunaikan ibadah umroh bisa jalan-jalan ke kota Taif. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad waktu itu ngakuni permintaannya malaikat untuk menimpakan itu gunung kepada penduduk kota Taif, maka hancur leburlah kota Taif. Sampai sekarang mungkin kita tidak akan mendapatkan keberkahan bisa sampai ke kota Taif. Kota Taif itu kota yang indah. Kalau penghasil buah-buahan yang banyak di kota Taif itu ada kol, ada timun, ada jeruk, ada semangka, macam-macam di kota Taif. Kotanya dingin di atas gunung, indah kotanya. Gitu. Sebulan yang lalu belum ke sana. Sebulan yang lalu, awal bulan Januari belum ke sana. Masya Allah. Kotanya diliputi oleh awan. Jadi kalau kita naik sampai ke kota Taif itu dinginnya luar biasa, kabut. Jalanan itu kadang-kadang mobil tidak kelihatan. Kenapa? Tutup kabut. Itu kota Taif. Kota yang menjadi kenangan bagi Nabi kita Muhammad SAW sampai seperti itu. Jadi pelajaran, kalau orang nggak kenal dengan kita jangan dimusuhi. Gitu. Kalau kita musuhan sama orang tuanya, pelajaran
anak cucunya kita musuhi juga. Nabi Muhammad lihat, orang tuanya musuhin Nabi Muhammad, anak-anaknya doain sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan dapat hidayah. Bukan kayak kita musuhan sama orang tuanya, anaknya kita doakan, mudah-mudahan 7 keturunan jadi monyet. Sampai 7 keturunan doakan orang luar biasa, hebat. Lihat Nabi Muhammad, doakan kebaikan. Harapannya orang tuanya tidak mau beriman, anak keturunannya yang mau beriman. Seperti itu. Kalau kita memusuhin orang tuanya yang kita musuhin, mudah-mudahan anak-anaknya nanti dapat akur dan berbuat baik kepada kita. Seperti itu. Lebih bagus lagi jangan musuh-musuhi orang. Kalian nyaman dah hidup di dunia, tidak punya musuh dan tidak pengen mencari musuh. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu melihat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa atas umatnya, maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjalanan yang sangat luar biasa, yang itu satu-satunya pemiliknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj hanya milik Nabi Muhammad seorang. Umatnya Nabi Muhammad gak kebagian dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jangan bahaya, jangan berharap kalau kita yang hidup masih di dunia ini akan di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Tidak akan mungkin. Isra Mi'raj hanya milik Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua umat Nabi Muhammad hanya mendengar ceritanya saja. Itu peristiwa tidak akan pernah kita alami. Tapi yang lebih daripada itu, di balik peristiwa Isra wal Mi'raj ada satu kemuliaan yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik sekarang ini masih hidup di atas dunia, yaitu kita sebenarnya. Apa itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu perintah mendirikan sholat 5 waktu. Maka itu lihat, di awal daripada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menunjukkan akhlak dan budi pekertinya yang sangat luar biasa daripada kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mengamalkan dalam melaksanakan hadiah dan perintah yang didapat oleh Nabi Muhammad di dalam malam Isra wal Mi'raj, yaitu perintah sholat. 2, sabar dan mendirikan sholat. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Itu perintah Allah itu. Kalau kita mau pahami, akan menyebabkan hidup kita mulia di atas dunia. Orang yang ingin bahagia hidupnya di dunia, bekali dirinya dengan 2 perkara. Pengen bahagia hidupnya di dunia, bekali diri kita dengan 2 hal ini. Pesan guru almarhum Guru Sekumpul, beliau mengatakan, bekali hidup kalian dengan 2 hal ini. Kalau kalian bisa membekali diri kalian dengan 2 hal ini, kalian akan mulia, kalian akan terhormat, dan kalian akan selamat hidup di dunia. Yaitu sabar. Sabar itu amalan hati. Sabar itu amalan hati. Letaknya sabar itu di dalam hati.
Kita kadang-kadang waya-waya sabar juga bang, tapi sudah habis hanya sabar. Itu kan? Itu habis sudah hanya sabar. Itu waktu kejadian kebakaran di rumah kita ngatain, ya Allah kayak apa piatnya membakar mulut. Terakhirnya sudah 2-3 hari sabar ya sudah. Kayak apa lagi? Nah, kurang sabar waktu pertama. Itu kan? Sabar itu waktu pertama karena musibah. Itu namanya sabar. Kalau sudah 2-3 hari itu bukan sabar lagi, pengen dipuji. Biar dirinya orang sabar. Itu pengen dipuji itu. Orang kalau sabar, tidak perlu dia mengungkapkan dengan mulut dan lisannya, tidak perlu, cukup hatinya. Sabar. Dicaci maki orang, sabar. Dilempari batu oleh orang, sabar. Diludahi oleh orang, sabar. Adakah yang lebih mulia hidupnya di dunia ini melebihi Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Diludahi. Siapa orang yang paling mulia di atas dunia ini yang pernah diludahi? Pak RT, Pak Bakal, Pak Camat, Lurah, Bupati, ada yang pernah diludahi? Apalagi kiai, habaib, ustaz, pernah diludahi. Disuruh sabar. Orang gak kenal dengan kita nyanyi maki kita, sabar. As-sabru kasibir. Kata orang Arab mengatakan sabar itu seperti jadab, pahit luar biasa. Itu. As-sabru kasibir. Sabar itu seperti jadab pahit banget. Itu. Lakin awaqibuhu, akan tetapi akibat daripada sabar ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Akibat daripada sabar lebih manis daripada madu. Kalau bisa sabar. Akibatnya nanti hikmah dibalik kesabaran manis daripada madu. Nah, ya kalau pian Pak kada mau sabar. Yang hidup seada-adanya sabar. Tunggu giliranmu. Hidup di dunia ini bagaikan roda berputar. Itu kata-kata orang semuanya. Nanti ada yang bagian atas merasakan di atas, ada lagi yang bagian merasakan di tengah, ada lagi yang merasakan di bawah. Maka itu yang sekarang ini sudah merasakan kenikmatan yang banyak, diberi harta yang banyak, jaga kenikmatan itu. Suatu saat kamu akan berada di tengah. Kalau sudah kamu berada di tengah, tinggal bangkrutnya aja lagi di bawah. Yang di bawah sabar. Nanti bakal ada bagianmu untuk ada di tengah. Dan siap-siap kalau engkau sudah berada di tengah, engkau akan ada di atas. Siapapun kalau sudah berada di atas dan itu dihasilkan daripada kesabaran yang ada berasal dari dalam hatinya, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada buah kesabaran. Tenang aja dulu, hari ini boleh kita ada berduit, ayo aja. Tahun kena insya Allah kita yang paling banyak duitnya. Kan gitu. Hari ini boleh kita tidak punya apa-apa, tapi insya Allah tahun depan saya akan buktikan saya orang yang paling kaya nanti. Itu kan? Tidak ada orang itu hidup selawasan miskin, tidak ada. Itu. Dan tidak ada juga orang yang hidup di dunia ini selama-lamanya kaya, tidak ada. Maka itu jar guru sekumpul mengatakan apa? Bungol di sini pun ada orang mengaku orang alim. Bungol kalau ada orang mengaku orang kaya, kenapa? Berarti dia ngambil sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling alim itu hanya Allah. Yang paling kaya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia ngaku-ngaku jadi orang kaya. Ngaku-ngaku jadi orang kaya. Kaya muarek kali bujur. Gitu kan? Tidak boleh manusia ngaku jadi orang kaya, tidak boleh. Itu. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam hidupnya sampai meninggal dunia, doa yang sangat indah dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu doanya?
miskinan wa amitni miskinan wa khsyurni fi jumlatil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku juga ya Allah nanti di yaumil kiamah bersama dengan orang-orang yang miskin. Tuh, yang miskin harusnya bangga. Kenapa? Anda akan dibangkitkan nanti di yaumil kiamah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Nabi Muhammad diberi gelar apa? Abul Masakin. Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Yang miskin, yang tidak punya harta, yang tidak punya duit, beruntung. Kenapa? Berarti dia jadi anaknya Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat yang kaya-kaya, ada Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Ya Allah, jadikan aku orang kaya. Ya Allah, bangkitkan aku sebagai orang kaya. Ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan orang-orang yang kaya. Tidak ada. Jadi jangan berkecil hati kalau jadi orang miskin. Syukuri, alhamdulillah. Berarti Nabi kita menjadi orang tua kita, dan kita akan dibangkitkan nanti di yaumil kiamah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur. Habib Ali Sahibul Maulid tatkala membaca doa seperti itu, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan kau berikan apa-apa kepadaku ya Allah sehingga aku menjadi orang yang miskin. Kenapa? Pengen sama dengan Nabi Muhammad. Pengen sama jadi orang miskin sama dengan Nabi Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad jadi miskin, sudah dijadikan sama seperti Nabi Muhammad. Pengen minta jadi orang kaya. Pengen minta jadi orang kaya. Bib, yuk makan nanti. Banyaknya lebih baik. Jangan apa aja kita. Jangan jadi orang sugih. Nama ngiyuk itu orang sugih-sugih lagi. Nah, sadar orang sugih. Ya Allah. Itu kan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Tiru Nabi Muhammad SAW kesabaran. Itu. Kemudian yang kedua, bisalah. Bekali dirimu dengan sholat. Itu. Kenapa? Karena sholat itu adalah wasilah antara kita sebagai hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi Muhammad SAW sendiri yang langsung menghadapnya. Yang lain daripada itu, Allah hanya memerintahkan dan menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam saja. Maka itu, biasakan kita sholat minimal 5 waktu. Nggak usah banyak-banyak lah. Sholat minimal 5 waktu, 17 rakaat. Nggak bisa yang lain-lainnya, nggak bisa yang sunah-sunah. Nggak usah yang sunah-sunah, yang wajib aja lah. Sebagaimana SK dari Nabi kita Muhammad SAW, tatkala ada seorang badui mengatakan kepada Nabi Muhammad tentang cintanya kepada Nabi Muhammad, dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sah. Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Nabi Muhammad bertanya kepada yang bertanya, hei, memangnya kamu bertanya tentang hari kiamat, apa persiapanmu untuk bertemu dengan hari kiamat? Orang itu mengatakan apa? Aku tidak mempersiapkan hari kiamat dengan memperbanyak sholat. Tidak. Sholatku hanya sholat 5 waktu saja. Yang lain tidak dilakukan. Walakinni uhibbullah wa uhibbur rasuli. Akan tetapi lebih daripada itu, aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Di sebagian riwayat mengatakan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Cukup yang 5 waktu aja. Tepat pada sholat pada waktunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala nyatakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Udah itu. Yang lain semampunya bisa melakukan, alhamdulillah Anda bisa melakukan. Tidak kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena itu hanya ibadah sunnah saja.
Yang 5 waktu jaga, jangan sampai ketinggalan. Gitu. Bisa membekali diri kita dengan yang 5 waktu dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan kepada kita, buat kita jalan kemuliaan, jalan yang penuh dengan keberkahan, yaitu jalan Thor, jalannya Nabi Muhammad SAW. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jangan sampai peringatan Isra wal Mi'raj melupakan kita dengan sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Ini hari ini alhamdulillah yang hadir Masya Allah banyak. Laki-laki, anak-anak, ibu-ibu, semuanya hadir. Jangan hadir peringatannya saja, tapi yang wajib daripada peringatan itu kita keleleran mengerjakan. Hati-hati. Peringatan boleh kita laksanakan, tapi inti daripada peringatan dan peristiwa Isra